kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Selamat datang kembali di channel YouTube kami Gereja Baptis Indonesia Sleman. Ini adalah ibadah terakhir di bulan Juni. Dan saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk menyatukan hati dan pikiran kita. Walaupun kita terpisah jarak, kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya hanya ada Roh Kudus saja yang ada di rumah kita. Sehingga kita bolehlah fokus mata-mata hari ini, saat ini, hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Saat ini dalam doa pembukaan, dan kami mohon Ibu Maria Sunarti dapat membantu memimpin doa pembukaan pada pagi hari ini. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia. Allah yang kami sembah, Allah yang senantiasa kami tinggikan, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terpujilah namamu ya Bapa pada saat pagi hari ini. Engkau boleh sertai kami, Engkau boleh pimpin kami, untuk kami boleh bersama-sama beribadah secara online. Kami menyerahkan Tuhan, ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami mau yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu sungguh-sungguh nyata, kuasa-Mu sungguh-sungguh ada di tempat ini Tuhan, untuk melawat kami, untuk menjamah kami, pakai setiap kami Tuhan. Pelayan mimbar pada saat ini Tuhan, biarlah kami boleh dipakai dengan tulusan hati kami, dengan kerendahan hati kami. Kami hanya ingin menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Biarlah Tuhan Engkau sertai kami, Engkau pimpin kami, Engkau berkati kami di dalam setiap puji-pujian kami. Terlebih Tuhan dalam kebenaran firman yang nanti boleh ditaburkan, kami boleh siap untuk menerima setiap berkat-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Sekali lagi kami mau serahkan waktu ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Maria Sunarti yang sudah berkenan membantu memimpin doa pembukaan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di saat kita mengalami pandemik COVID-19 ini, pernahkah kita merasakan rasa goyah, kebingungan, kebimbangan, entah sampai kapan pandemik ini akan berakhir di bumi kita, terutama sebentar lagi kita atau akan dan sedang menghadapi kehidupan kenormalan yang baru, di mana kita harus siap menghadapi pandemik ini. Tapi kita yakin dan percaya ada Tuhan yang bersama kita. Kita yakin dan percaya hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia
Seperti pujian tadi, walaupun bumi bergoncang dan badai menerpa, kita akan selalu terbang tinggi bersama Dia, karena kita yakin dan percaya, dan kita akan meletakkan semua itu, kita serahkan segala hal hanya dalam Tuhan. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan baca secara bersama-sama. Nats firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran, pasal yang ke-15 ayat 2. Hanya satu pasal saja. Keluaran 15 ayat yang kedua. Setelah hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Kita akan membacanya sekali lagi setelah hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Nats firman Tuhan tadi yang akan mendasari Bapak Pendeta Dwi Aryadi menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di bawah judul Tuhanlah kekuatan kita. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum kita melanjutkan ibadah raya pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan cara bersama-sama, kita akan melihat sebuah pujian istimewa yang akan disampaikan oleh KPW hari Jumat. Tuhan yang memimpin aku, apa yang ku takutkan, rahmat-Nya sungguh melimpah dan menjadi naungan. Aman damai ku miliki karena ada padanya. Apapun menimpa aku, tentu Yesus turut serta. Apapun menimpa aku, tentu Yesus turut serta. Tuhan yang memimpin aku pada jalan negeriku, anugerah-Nya tersedia meliputi hidupku. Air yang dipanjatkan dan dahaga-ku hilang, roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Tuhan yang memimpin aku dengan kasih sayang-Nya, di bawah-Nya ku ke surga bagai ahli warisnya. Dalam surga rumah Bapa telah menunggu Tuhanku. Haleluya berkumandang, Yesuslah pemimpinku. Haleluya berkumandang, Yesuslah pemimpinku. Haleluya
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, itu tadi adalah sebuah pujian istimewa yang akan menguatkan kita hari ini untuk menjalani aktivitas kita. Selanjutnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali. Kita akan memujikan sebuah pujian, Allah sumber kuatku. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan menyerahkan persembahan dan persepuluhan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dan persepuluhan dapat Bapak, Ibu, Saudara lakukan dengan cara ditransfer ke rekening bendahara, ke rekening Mandiri nomornya 13700198221 atas nama Ristianawati Wahyuningrum GBI Sleman, atau dapat Bapak Ibu bawa saat jam doa. Selanjutnya kita masih akan memuji nama Tuhan. Kita akan mengingat akan kebesaran Tuhan walau kita sedang susah, walau kita sedang tertekan, tapi kita akan selalu mengingat nama Yesus. Ingat akan nama Yesus. Namanya
kita akan menyerahkan persembahan dan persepuluhan yang tadi sudah kita berikan, yang terbaik untuk Tuhan, dalam doa persembahan, dan sekaligus kita akan menaikkan doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa syafaat, yang pertama kita akan mendoakan untuk kesehatan seluruh jemaat dan gembala sidang. Selanjutnya kita akan doakan untuk pekerjaan seluruh jemaat dan pergumulan hidup. Yang ketiga, kita akan doakan untuk anak-anak kita yang sedang mencari sekolah, agar dapat segera mendapatkan sekolah yang terbaik dan yang diinginkan untuk anak-anak kita. Kita juga akan mendoakan, tiada henti kita akan mendoakan untuk wabah COVID-19 agar cepat teratasi dan dapat segera hilang dari seluruh bumi. Dan yang terakhir, kita akan mendoakan untuk bangsa dan negara. Dan kami mohon Bapak Sukabdiono dapat membantu dan memimpin menyerahkan doa persembahan dan sekaligus doa syafaat. Kepada Bapak Sukabdiono, waktu saya persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, Tuhan yang sudah menciptakan dunia dan isinya, Tuhan yang berkuasa atas semua makhluk hidup, biarlah kami bersukacita ya Tuhan, karena dengan kemurahan-Mu dan kerendahan-Mu, Engkau sudah turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, dan dihina dan disalibkan. Barang siapa yang percaya kepadamu akan selamat. Tuhan, kami adalah orang-orang yang bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan keberuntungan bagi kami. Engkau angkat sebagai anak-anak-Mu, sebagai ahli waris di kerajaan surga. Tuhan, biarlah semuanya ini kami beritakan kepada orang lain. Barang siapa percaya kepadamu akan selamat. Juga kami serahkan Tuhan setiap anak-anak yang percaya, juga seluruh anggota GBI Sleman, juga seluruh orang-orang yang percaya di seluruh dunia. Kami serahkan Tuhan, biarlah sukacita menyampaikan berita keselamatan ini kepada orang lain. Tuhan, kami juga bersukacita ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kesehatan bagi kami semua, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami Engkau perkenankan untuk menghadap padamu, mengucap syukur dan berterima kasih, karena Engkau sudah memberikan kesehatan bagi kami semuanya. Biarlah kesehatan yang kami peroleh, yang Engkau berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian pula Tuhan, di dalam setiap pekerjaan kami yang telah Engkau berikan pada kami semuanya, dan kami yang berdoa untuk orang-orang yang bergumul untuk pekerjaannya, mencari pekerjaannya, mengembangkan pekerjaannya, juga yang mengalami kesulitan, kiranya Tuhan selalu menolong dan memberkatinya. Kami juga serahkan Tuhan seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu yang bergumul untuk mencari sekolah yang baru, kiranya juga Tuhan akan memberikan sekolah yang Engkau berikan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan, juga kami serahkan Tuhan seluruh bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan juga mengetahui bagaimana kami menghadapi wabah COVID, dan biarlah kami mengakui ya Tuhan, Engkau berkuasa atas kami, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan teguran. Biarlah kami mengakui bahwa kami banyak melakukan kesalahan, sehingga Engkau mengingatkan kami dengan wabah ini, dan biarlah kami mengakuinya Tuhan, kami banyak melakukan kesalahan dan dosa, dan sekali lagi Tuhan, kami merendahkan diri, sehingga wabah ini bisa selesai dan berlalu. Dan biarlah juga setiap orang anak-Mu yang percaya kepadamu, juga bangsa kami, juga seluruh umat-Mu di seluruh dunia, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkatinya, dan mengingatkan bahwa Engkau berkuasa atas segala apa yang ada di dunia, termasuk wabah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikannya peringatan dan teguran, dan biarlah kami merendahkan diri di hadapan-Mu.
Dan kami serahkan Tuhan seluruh kesehatan dan wabah ini seluruh sehingga cepat berlalu dan anak-anak-Mu bersukacita menghadap padamu. Tuhan, kami juga serahkan negara dan bangsa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah pada saat ini ya Tuhan makin kuat, makin tegar dan makin dewasa, supaya di dalam setiap merencanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga setiap bangsa umat-Mu bisa merencanakan dengan baik, sehingga setiap saat selalu siap sedia mengantisipasi dan mempersiapkan diri dengan baik di dalam menghadapi berbagai macam keadaan. Tuhan, kami serahkan Tuhan negara dan bangsa ini dengan kekayaan yang begitu melimpah, biarlah kami pergunakan dengan baik. Juga kami serahkan Tuhan akan para pemimpin kami, biarlah bijak di dalam melaksanakan kebijakannya dalam memimpin bangsa dengan negara ini, sehingga negara kami makin hari makin makmur dan makin tenteram. Tuhan, juga kami serahkan Tuhan persembahan sebagian yang telah Engkau berikan pada kami, dan kami mengasihi Tuhan, persembahan kami belum sempurna. Untuk itu ya Tuhan, ajari ya Tuhan kami mempersembahkannya dengan baik dan benar, juga mempersembahkan tubuh kami, juga mempersembahkan waktu kami, juga mempersembahkan kesehatan kami untuk kemuliaan-Mu. Kami serahkan juga Tuhan bagi saudara kami yang masih mengalami kesulitan di dalam mencari nafkah, memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kiranya Tuhan memberikan belas kasihan dan mencukupkan. Kami serahkan Tuhan seluruh doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Anak mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Sukabdiono yang sudah melayani kita, memimpin, menyerahkan doa persembahan dan sekaligus doa syafaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sudahkah kita menyerahkan hati dan pikiran kita saat ini? Karena sebentar lagi tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dwi Haryadi. Tapi sebelumnya mari kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah pujian. Berlari padamu. Yang ku andalkan,
Tuhan takkan pernah mengecewakan kita. Ya lepaskan ku tempat harapanku, Dan ku berlari padamu. dan ku berlari padamu. Gunung batuku kau habiskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada layar. Dan ku berlari padamu. Gunung batuku kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada layar. Dan ku berlari padamu. Gunung batuku kau habiskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada layar. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk berhimpun bersama-sama, beribadah, memuji, memuliakan kebesaran Tuhan. Meskipun dengan tempat yang terpisah, tetapi kami masih punya kesempatan untuk berhubungan dengan Tuhan, dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini biarlah memberikan kami semangat untuk hidup, sebab kekuatan kami sumbernya dari Tuhan. Hidup kami tidak akan pernah bisa mencapai sebuah tujuan tanpa ada kekuatan dari Tuhan. Kami serahkan Tuhan pembelajaran pagi ini, kiranya Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kalau saudara dan saya membaca kitab Keluaran pasal yang ke-15 ini, ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-21, kita menemukan bahwa puji-pujian Musa dan orang Israel terjadi karena sebuah perkara yang ajaib, yang luar biasa, yang tidak bisa diulang kembali. Peristiwa yang tidak semua orang akan merasakan peristiwa yang dahsyat ini. Saudara, saya ingin mengajak saudara merenungkan dengan posisi mata yang tertutup, lalu kita berlaku seolah-olah kita adalah Musa yang sudah membawa orang Israel menyeberang Laut Teberau. Musa duduk di pinggir pantai, lalu Musa melihat ke seberang Laut Teberau, tempat di mana dia dan bangsa Israel dilepaskan oleh Tuhan dari pengalaman-pengalaman pahit. Dalam perjalanan 40 tahun Musa membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Peristiwa ajaib ini ketika mereka lepas dari ancaman kematian. Di depan, sebelum mereka menyeberang Laut Teberau, di depan laut yang luas, di belakang tentara Mesir itu mengejar dengan pedang dan tombak. Anak panah sudah diarahkan kepada orang Israel. Sementara di tengah-tengah rasa takut yang dihadapi bangsa Israel, bahkan Musa sendiri, ada sebagian orang Israel yang berkata kepada Musa, tidak adakah kuburan di tanah Mesir sehingga engkau akan mengubur kami di padang gurun ini. Saudara, tekanan begitu luar biasa dihadapi Musa pada waktu itu.
Tetapi ketika Tuhan bekerja, tangan Tuhan bekerja, dan orang Israel menyeberang laut Teberau dan mereka lepas dari kematian. Musa duduk di pantai berkata, luar biasa. Tangan Tuhan bekerja sangat dahsyat. Kalau bukan Tuhan, mereka mati. Pagi ini Bapak Ibu kita belajar dua hal yang kita ambil dari ayat yang kedua tadi. Saya baca ulang, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kulurkan Dia. Dua bagian yang saya ambil di sini adalah bahwa Tuhan itu kekuatan bangsa Israel. Tuhan itu kekuatan Musa. Tuhan itu juga kekuatan bagi saya dan saudara. Ya. Di mana letak kekuatan Tuhan? Pada saat Musa dipanggil oleh Tuhan sampai dia mengakhiri panggilannya, berada di atas gunung Nebo. Kitab Bilangan pasal yang ke-34. Dari awal dia dipanggil sampai dia mengakhiri pelayanannya. Musa bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan membuat Musa bisa kuat sebab tangan Tuhan yang bekerja. Dipanggil dari seorang yang cedal, susah untuk ngomong, dipakai oleh Tuhan untuk meyakinkan 600.000 laki-laki yang berada di Mesir, ditambah istrinya, ditambah anak-anaknya, ditambah para pembantunya, saudara. Bisa jadi lebih dari 2 juta orang yang harus diyakinkan oleh Musa bahwa mereka akan dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tidak membutuhkan waktu yang cukup pendek, tapi butuh waktu yang sangat panjang. Tidak mudah meyakinkan orang-orang yang sudah mendarah daging hidup di tanah penjajahan. Meskipun sulit menjadi seorang budak di Mesir, tetapi kehidupan mereka terjamin, ada makanan minuman yang cukup yang bisa mereka menikmati. Tetapi ketika Musa datang dengan panggilan dari Tuhan untuk membawa mereka keluar dari Mesir, butuh waktu yang sangat panjang supaya mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Awal panggilannya. Dalam perjalanannya saudara, di tengah-tengah perjalanan di dalam padang gurun mereka berjalan, mereka juga membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Kebutuhan makan dan minum, kebutuhan penerang di waktu malam hari, kebutuhan peneduh di waktu siang hari. Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Semua Allah mencukupi, semua Allah memberikan. Kalau bukan Tuhan, siapa yang membuat mereka bisa eksis sampai ke tanah perjanjian? Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kekuatan Tuhan itu membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman bangsa Mesir. Kita bisa melihat Bapak Ibu, ayat yang ke pasal 14 ya. Pasal 14 ayat yang ke 10, 11 dan nanti disambung ayat yang ke-13. Saya bacakan. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, artinya jaraknya tidak jauh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tegap tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan, di tengah-tengah tekanan yang demikian luar biasa, Musa masih bisa berkata, jangan takut, tetaplah berdiri, lihatlah keselamatan yang dari Tuhan yang akan diberikannya kepada kamu. Di tengah-tengah rasa takut, sementara air di depan, air lautan, dan di belakang musuh mengejar,
Musa berkata, jangan takut. Saudara, kekuatan tangan Tuhan tidak bisa diukur oleh pandangan mata kita. Kekuatan tangan Tuhan hanya bisa dirasakan ketika kita punya iman yang luar biasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pasal 14 ayat yang ke-16, Tuhan berkata kepada Musa, dan engkau Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Perhatikan Bapak Ibu, Allah dengan tangannya yang kuat mengatakan kepada Musa supaya Musa mengangkat tongkatnya dan membelah laut Teberau, dan laut itu terbelah. Saudara, sangat luar biasa. Siapa Musa? Dipakai oleh Tuhan sehingga laut terbelah. Mereka berjalan, kita membayangkan 2 juta orang berjalan dengan terburu-buru, masing-masing ingin selamat, masing-masing dengan barang bawaannya dan keluarganya. Pastilah mereka berlomba-lomba untuk sampai di seberang. Mungkin ada yang jatuh, mungkin ada yang terinjak-injak, tetapi semua selamat saudara. Semua sampai tujuan di pinggir pantai di seberang, dan mereka boleh menikmati sukacita ketika melihat tentara Mesir itu ditunggang-langgangkan oleh Tuhan. Setelah Musa diperintah oleh Tuhan, angkat tongkatmu, angkat tanganmu, satukan kembali air laut itu. Yang pertama Bapak Ibu, kekuatan bangsa Israel pada waktu itu adalah Tuhan. Musa meyakini bahwa Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupan orang Israel waktu itu, sehingga mereka terbebaskan, diselamatkan dari kematian. Duduk di pinggir pantai, ya, Musa berkata, luar biasa, amazing. Tangan Tuhan luar biasa bekerja. Ini yang pertama Bapak. Yang kedua saudara, kita bisa melihat masih pada ayat yang kedua tadi. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia menjadi keselamatanku. Kekuatan Tuhan itulah yang menyelamatkan. Di tengah-tengah kegalauan, rasa takut, tetapi Tuhan yang menyelamatkan. Apa hasil dari usaha atau pekerjaan Tuhan ketika mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk berkata, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Tuhan melindungi bangsa itu. Tuhan membawa bangsa itu keluar dari ketakutannya sehingga mereka bisa menyeberang laut Teberau tanpa kakinya basah. Tadi kita baca ayat 16, di tempat yang kering. Kita tidak bisa membayangkan air laut dibelah oleh Tuhan, dan tempat yang dijalani orang Israel adalah tempat yang kering. Bukan tempat yang becek, bukan tempat yang ada airnya, tapi tempat yang kering, di mana mereka berjalan tanpa kesulitan dan sampai di pinggir laut tanpa ada ketakutan yang melanda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita membayangkan kita menjadi salah satu pelaku dari orang yang diselamatkan oleh Tuhan ketika menyeberang laut Teberau? Pernahkah kita membayangkan kita seolah-olah tergopoh-gopoh berlari mengejar tempat tujuan yang Tuhan sediakan supaya kita terbebas dari ancaman maut yang berada di belakang kita? Pernahkah kita membayangkan kita sungguh-sungguh bisa merasakan bagaimana tangan Tuhan bekerja ketika Tuhan membebaskan kita dari ancaman-ancaman kehidupan yang selama ini kita takutkan? Tentara Mesir yang mengejar dihancurkan oleh Tuhan. Pasal 14 ayat yang ke-20 kita bisa membaca, demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat melihat mendekati yang lain semalam-malaman. Saudara, waktu dikejar oleh tentara Mesir, kita bisa merasakan bahwa rasa takut itu sangat luar biasa. Tetapi Tuhan membuat pembatas antara
tentara Mesir dan tentara Israel yang berdiri di belakang untuk membentengi rakyat supaya mereka sedikit lepas ketakutannya. Ada awan yang menyelimuti orang Mesir sehingga tidak bisa melihat orang-orang Israel. Ayat 24 sampai 25 dikatakan, dan pada waktu jaga pagi Tuhan di dalam tiang api dan awan memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Tuhan bekerja mengacaukan tentara Mesir, membuat bingung. Dikatakan ayat 25, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan bekerja membuat penyelamatan demi penyelamatan supaya orang Israel terbebas dari rasa takut, dari rasa was-was, bahkan dari ancaman kematian. Ayat 26 dan 28. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Kalau kita membaca bagian ini Bapak Ibu, artinya mereka menyeberang laut itu 1 hari, saudara. Ya, kita melihat di sini pagi Tuhan mengacaukan tentara Mesir, membuat roda kereta mereka agak lambat bergerak sehingga mereka kesulitan, dan sampai menjelang tengah malam mereka dikacaukan oleh Tuhan dengan dibalikkannya air laut menjadi satu kembali. Artinya perjuangan untuk lepas dari ancaman kematian sudah dijalani oleh orang-orang Israel bersama dengan Musa, dan Tuhan yang menyelamatkan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inti dari pelajaran Alkitab kita pagi hari ini, kekuatan orang Mesir jatuh. Dulunya mereka sangat bangga bisa menjajah orang Israel, bisa memperbudak orang Israel. Tetapi setelah Musa dipanggil menjadi pemimpin atas bangsa Israel, kekuatan Tuhan dimunculkan, ditampakkan, ditonjolkan sehingga orang Mesir tidak ada apa-apanya. Cerita ini ditulis oleh beberapa agama Kristen, agama Yahudi, agama Muslim, itu mencatat sejarah bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, cerita ini bukan tulisan fiktif, tapi sejarah yang menyatakan bahwa ada perjuangan orang Israel keluar dari tanah Mesir, dan perjuangan itu bisa berjalan ketika tangan Tuhan bekerja. Tuhan membebaskan, Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian yang sudah dinyatakan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Musa melanjutkan itu supaya bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita membayangkan hidup kita hari-hari ini? Hidup kita mungkin diberi waktu sampai 80 tahun. Pernahkah kita merasakan bahwa kekuatan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita? Hari-hari yang kita jalani, apakah kita merasa bahwa Tuhan turut ambil bagian di dalam kehidupan kita? Kekuatan kita kiranya bisa kita nyatakan, sebab Tuhanlah yang membuat kita bisa semakin eksis dalam kehidupan iman kita, dan kita semakin percaya diri bahwa Tuhanlah yang bekerja di tengah-tengah kita. Ada tiang awan yang melingkupi saudara dan saya. Ada tiang api yang menerangi kehidupan kita. Dan Tuhan
memelihara kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhanlah kekuatan orang Israel yang ditulis dalam Alkitab kami. Tetapi tidak hanya orang Israel yang berani berkata Tuhanlah kekuatanku. Kami orang-orang yang percaya kepada Yesus juga berani berkata Tuhanlah kekuatanku. Perjalanan panggilan Musa sampai dengan akhir hidupnya sudah ditulis dengan nyata dan sudah diberitakan beribu-ribu tahun sampai dengan hari ini. Kekuatan Tuhan yang realitas itu terjadi pada Musa dan orang Israel. Dan kekuatan itu juga yang akan bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Sumber kekuatan kami adalah Tuhan. Ketika kami hidup dalam iman kami juga akan berkata seperti Musa. Janganlah takut, berdirilah tetap, sebab Tuhan akan memberikan kemenangan, memberikan kekuatan, dan kita akan mampu mengalahkan ancaman-ancaman yang berada di depan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, kiranya semua itu membuat hidup kami memiliki dampak yang luar biasa. Kami hidup karena kekuatan Tuhan. Kami sudah dibebaskan dan diselamatkan. Dan kekuatan itulah yang menjadikan kami sampai hari ini bisa berdiri tegap di hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman-Mu kiranya termeterai dalam hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah Tuhan, harap hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami memandang wajah-Mu Tuhan, dengan seruan-seruan hidup kami, pernyataan rasa cinta kami kepada Tuhan, rasa syukur kami kepada Tuhan, bila setiap saat kami serukan di hadapan Tuhan. Sebab pertolongan demi pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami tidak bisa kami hitung sampai dengan pagi hari ini. Ketika kami menjalani hidup kami, Tuhan tidak pernah berhenti menolong kami. Sebagai seorang anak, kami percaya ada Bapa yang mampu membawa kami lepas dari masalah-masalah kehidupan kami. Dan Bapa itulah adalah Yesus Kristus, Tuhan kami, sumber pertolongan kami. Yesuslah yang membawa kami menapaki hari-hari kami, berjalan menuju tujuan akhir kami. Dan kekuatan tangan Yesuslah yang membuat kami bisa berkata, jangan takut, sebab Tuhan yang akan menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu, kekuatan-Mu, keselamatan-Mu, biar itu menjadi sumber hidup kami. Tanpa Tuhan, kami tidak bisa melangkah ke depan. Tanpa kekuatan dari Tuhan, kami tidak bisa meraih mimpi-mimpi besar kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya kekuatan dan keselamatan Tuhan itulah yang menyertai kami menuju tujuan akhir hidup kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah hari ini tidak pernah berhenti menyertai saudara dan saya. Tangannya yang kuat, tangannya yang kokoh akan menuntun kita menuju perjalanan kita sampai tujuan akhir, bahkan menyeberangi lautan permasalahan, menyeberangi tantangan-tantangan hidup. Dan Tuhan yang akan membukakan jalan bagi saudara dan saya melewati semua itu. Nyatakan di hadapan Tuhan rasa syukur kita. Terima kasih Tuhan, luar biasa pekerjaan tangan-Mu. Seperti Musa berkata kepada Tuhan, luar biasa, ajaib. Dan kiranya hidup kita juga senantiasa tidak pernah berhenti merasakan keajaiban-keajaiban Tuhan. Diberkatilah hidup saudara, diberkatilah rumah tangga saudara, diberkatilah anak-anak saudara, diberkatilah pasangan hidup saudara, orang tua saudara, diberkatilah setiap usaha yang saudara lakukan untuk mengumpulkan berkat-berkat Tuhan. Dia memelihara kita sekarang dan selama-lamanya. Allah sumber damai sejahtera kiranya memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Dwi Aryadi. Kiranya apa yang telah disampaikan tadi dapat memberikan kekuatan dalam hidup kita, di mana kita harus menyerahkan segala hidup kita hanya di dalam satu nama Tuhan,
Yesus Kristus. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selanjutnya saya akan membacakan beberapa pengumuman. Kami mohon Bapak Ibu untuk tetap berada di depan layar atau depan monitor, karena nanti akan ada pengumuman penting yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Perancang, Bapak Nindi Harum. Tapi sebelumnya saya akan bacakan jadwal petugas untuk minggu depan. Jam doa tanggal 1 Juli 2020, MC-nya Saudari Vio, musiknya Saudari Erlina, firman Tuhan oleh Bapak Nindi Harum, dan LCD akan dilayani oleh Saudara Jedi. Kemudian untuk ibadah raya tanggal 5 Juli 2020, MC-nya Ibu Maria Sunarti, singernya Ibu Kuat dan Ibu Vina, musik Saudari Vio, Erlina, Patu, Markus, dan Agung. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dwi Aryadi, LCD oleh Saudara Hero, doa syafaat oleh Bapak Bakti Sikyunarko, persembahan oleh Ibu WBI, dan bunga segar akan dilayani oleh Ibu Daru. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Nindi Harum. Pengumuman ini mohon diperhatikan baik-baik, karena pengumuman ini untuk pelaksanaan ibadah raya besok Minggu yang rencananya akan diadakan secara offline. Pada Bapak Nindi Harum, waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Sleman, kita sudah melaksanakan ibadah secara online dari bulan Maret sampai bulan Juni. Sekitar 4 bulan kita sudah melaksanakan ibadah online. Dan pada minggu depan, pada tanggal 5 Juli di 2020, kita akan mengadakan ibadah secara tatap muka atau secara langsung di gereja kita dengan menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan melalui BKSGK yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris beserta ditandatangani oleh Bupati Sleman. Ketentuan-ketentuan yang harus kita perbuat atau kita laksanakan, saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengacu pada yang pertama surat edaran Menteri Agama, kemudian ada yang kedua surat keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian yang ketiga surat pemberitahuan kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, surat PGI, dan surat edaran Bupati Sleman. Maka mempertimbangkan dengan hal dari surat-surat tersebut, BKSGK mempertimbangkan bahwa satu, kerinduan jemaat seluruh gereja di Kabupaten Sleman setelah lebih kurang 4 bulan tidak melaksanakan kebaktian umum di hari Minggu di dalam gedung gereja. Yang kedua, serta memperhatikan lokasi gereja di wilayah yang berbeda-beda dalam kaitannya dengan status atau zona COVID-19. Yang ketiga, status tanggap darurat Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan 30 Juni 2020, ini diperpanjang, saya tadi membaca di Detik, diperpanjang sampai Juli. Kemudian yang keempat, kesiapan dari gereja-gereja untuk melaksanakan ibadah tatap muka, harus menyediakan beberapa perlengkapan. Kemudian yang kelima, kehati-hatian dalam beribadah. Kemudian yang keenam, ini yang penting, yaitu masukan dari Bupati Sleman pada saat pertemuan dengan pengurus BKSGK pada Senin 8 Juni 2020 di Rumah Dinas Bupati. Maka pengurus BKSGK menghimbau sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada tanggal 5 Juli itu adalah ibadah yang paling cepat yang bisa dilaksanakan oleh gereja-gereja seluruh Kabupaten Sleman. Kemudian yang kedua, ibadah bisa dilaksanakan dengan mengacu pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kewajiban pengurus atau penanggung jawab gereja adalah sebagai berikut. Poin A,
menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area gereja. Poin B, melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja. Poin C, membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk gereja guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan. Poin D, menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun dan hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar gereja. Poin E, menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna gereja. Jika ditemukan pengguna gereja dengan suhu 37,5 atau 37,5 dan 2 kali diperiksa dengan jarak 5 menit, maka tidak diperkenankan memasuki area gereja. Poin F, menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai atau kursi minimal jarak 1 meter. Melakukan pengaturan jumlah warga gereja yang berkumpul dalam waktu bersamaan untuk memudahkan pembatasan jaga jarak. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah. Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area gereja pada tempat-tempat yang mudah terlihat. Membuat surat pemberitahuan kepada Ketua Gugus Covid Kecamatan. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaat tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah. Kemudian poin yang penting juga yang diperhatikan, memberikan pelayanan secara khusus bagi anak-anak, ibu hamil yang tidak sehat, dan yang lanjut usia. Lanjut usia itu dikategorikan umur 60 tahun ke atas ya. Kalau 60 tahun ke bawah masih bisa untuk mengikuti. Dan lanjut usia untuk tetap beribadah di rumah atau dilayani via daring. Artinya bisa dilayani secara online. Wajib berorganisasi dengan unit layanan kesehatan setempat. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan kita kerjakan di tanggal 5 Juli besok. Jadi ada ibadah tatap muka akan kita kerjakan nyun sewu. Yang bayi, yang punya bayi, yang belum berumur 12 tahun, yang berumur 60 tahun ke atas bisa mengikuti ibadah secara online ya. Kita akan tatap muka beribadah di gedung gereja, kemudian kita juga akan mengadakan online secara langsung, tidak direkam seperti ini kemudian diputar, tapi secara langsung bisa diikuti ketika kita beribadah di gereja. Bapak, Ibu, anak-anak yang tidak bisa mengikuti di gereja bisa mengikuti di rumah, dengan nanti akan diberitahukan harus membuka apa oleh Mediakom ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mohon maaf, itu ketentuan yang diberlakukan oleh pertemuan dari BKSGK dan Bupati. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita akan mengikuti anjuran tersebut, ketentuan tersebut, supaya kita bisa segera untuk melaksanakan ibadah tatap muka. Dan kita akan mengevaluasi nanti ketika nanti sudah ada surat edaran lagi bahwa gereja terbuka untuk semua umur, maka kita akan mengerjakannya. Dan ketentuan-ketentuan tadi yang sudah diberitahukan tadi sudah kita laksanakan ya. Beberapa hal yang harus kita kerjakan, beberapa hal yang harus kita punyai, sudah kita punyai dan sudah kita laksanakan. Artinya bahwa Gereja Baptis Indonesia Sleman sudah sangat siap untuk mengadakan ibadah tatap muka atau ibadah secara langsung di gedung gereja. Itu yang pertama ya. Jadi ibadah pada tanggal 5 Juli kita akan mengadakan ibadah secara langsung. Seluruh anggota gereja yang datang harus mengikuti prosedur yang nanti akan dilaksanakan oleh petugas. Harus mengikuti, tidak boleh membantah, tidak boleh ada yang gerenengan. Pokoknya harus mengikuti sesuai dengan prosedur yang nanti akan diterapkan. Oke. Kemudian yang kedua, kita akan melaksanakan KPW. Nah,
kelompok pembinaan warga, kita akan laksanakan di gereja. Untuk sementara kita akan melaksanakan 1 bulan sekali di gereja. Nanti waktunya akan ditentukan dan akan diumumkan. Ya. Jadi itu yang akan kita kerjakan untuk menghadapi new normal setelah COVID-19 ini ada. Jadi kita akan beribadah sesuai dengan anjuran yang berlaku, kita akan mengadakan KBW sebulan sekali. Jadi itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan kita kerjakan. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang nyun sewu dikatakan sebagai lanjut usia belum bisa mengikuti ibadah di gereja secara tatap muka, bisa mengikuti secara online. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman, seluruh rekan-rekan yang selama 4 bulan sudah melaksanakan online, sudah melaksanakan tag video, dan kita bisa menikmati, kita bisa tetap beribadah secara online 4 bulan yang telah kita kerjakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan saya kembalikan kepada Ibu Riris. Terima kasih Pak Nindyarum yang sudah menjelaskan dengan detail pelaksanaan ibadah raya yang akan dilakukan secara tatap muka atau secara offline. Ibadah raya secara offline akan dimulai besok Minggu tanggal 5 Juli 2020 di Gedung Gereja Baptis Indonesia Sleman pukul 7 tepat. Kemudian menambahkan sedikit sesuai dengan surat edaran tadi, karena tidak diperbolehkan ibadah secara lama, jadi lama waktu ibadah raya hanya kita batasi tidak lebih dari 60 menit atau tidak lebih dari 1 jam. Kemudian tim multimedia GBI Sleman akan memfasilitasi Bapak, Ibu, dan Saudara yang berada di rumah dapat mengikuti secara live streaming di akun YouTube GBI Sleman. Kemudian untuk latihan ibadah raya yang akan dimulai besok tanggal 5, ibadah latihan akan dimulai tanggal 4 Juli 2020 atau hari Sabtu jam 18.30 di Gereja Baptis Indonesia Sleman. Harap petugas ibadah dapat hadir tepat waktu. Kemudian ini untuk pengumuman pada saat jam doa tanggal 1 Juli untuk pembawa firman pada saat jam doa dapat memberikan renungan dengan estimasi waktu tidak lebih dari 15 menit. Kemudian pengumuman yang terakhir, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang tidak bisa ke gereja, tetap dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya dengan cara transfer ke rekening Bendahara Ristiana Wati Wainingrum GBI Sleman di Bank Mandiri nomornya 137 00011982221 atau dapat diberikan saat Bapak, Ibu, dan Saudara datang jam doa. Dengan selesainya seluruh pengumuman yang telah kami bacakan, telah kami sampaikan pada pagi hari ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian ibadah raya pada pagi hari ini. Kami atas nama petugas mimbar pada pagi hari ini mohon maaf jika dalam melayani Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian ada yang tidak berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di hari Minggu baik secara tatap muka ataupun secara online live streaming. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.